Om Swastiastu. Halo semuanya. Kami dari SMP Negeri 1 Denpasar akan membahas bab 3 ketergantungan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, subbab pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, poin 33 pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Dengan guru pembimbing kami, Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Kami dari kelompok 3 kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Niputu Amelia Safita Putri, nomor absen 32 dari kelas 9C sebagai ketua kelompok. Ana Agung Sagung Putri Maharani Purnamaswari, nomor absen 3 dari kelas 9C sebagai wakil kelompok. Iputu Aryasta Wibawa, nomor absen 22 dari kelas 9C sebagai anggota kelompok 1. Dan Imade Rama Dwi Putra, nomor absen 19 dari kelas 9C sebagai anggota kelompok 2. Pusat keunggulan ekonomi berpengaruh pada migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Yang pertama ada migrasi penduduk. Keunggulan ekonomi dapat mendorong penduduk untuk melakukan perpindahan atau mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk bersifat sementara dan ada pula yang permanen. Mobilitas penduduk yang sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi, sedangkan mobilitas permanen atau menetap disebut migrasi. Migrasi dapat dibedakan menjadi migrasi internal atau perpindahan dalam satu negara dan migrasi internasional atau perpindahan penduduk antar negara. Pusat keunggulan ekonomi dapat berpengaruh pada migrasi penduduk. Penduduk akan melakukan perpindahan wilayah yang mendekati pusat keunggulan. Contohnya, keberadaan PT Freeport memengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk Papua di Timika. Sebelum 1967, Timika adalah hutan belantara. Saat PT Freeport beroperasi, banyak penduduk yang membangun perumahan di sekitar PT Freeport karena alasan ekonomi. 2. Transportasi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar dalam bidang transportasi. Sebab, mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa ada sarana transportasi yang memadai. Karena itu, pemerintah membangun sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, kapal laut, serta pesawat agar kegiatan interaksi sosial ekonomi berjalan lancar. Transportasi memiliki keunggulan masing-masing, baik transportasi darat, transportasi laut maupun udara. Contoh, pada tahun 1971, Freeport membangun bandar udara Timika dan membangun jalan-jalan utama sebagai sarana menuju tambang. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi. Contoh, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport dengan mendirikan sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amume dan Kamuru. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Keberadaan pusat-pusat keunggulan ekonomi jelas membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan terampil. Karena itu, pemerintah akan menyediakan sarana pendidikan yang baik untuk melahirkan generasi muda ahli dan terampil yang berguna mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Contoh, Freeport menetapkan kota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 2003, dibangun Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sifat maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangnya. 5. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Contoh, kebijakan Freeport
Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jadi, kesimpulannya, keunggulan ekonomi juga dapat berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan. Ada yang bersifat positif dan negatif. Keunggulan ekonomi berpengaruh pada migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bersihkan tangan sebelum memegang wajah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun cair atau alkohol 70%. Yang ketiga, keringkan tangan dengan tisu. Yang keempat, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Yang kelima, gunakan masker saat terkena gangguan pernafasan. Yang keenam, patuhi petunjuk keamanan makanan. Dan yang terakhir, jaga jarak dan hindari kerumunan.